Baik, terima kasih Pak Yusuf. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur boleh sampai ya di Ibrani pasal yang terakhir ya yang boleh menyimpulkan seluruh pembahasan kita dari surat Ibrani yaitu Ibrani 13. Saudara yang terkasih ya. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam Ibrani 13 ya. Ini adalah kumpulan nasihat-nasihat dalam Ibrani 13. Sebelum kita mulai, mari kita bersama mohon pimpinan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan membahas firman-Mu setiap kali dalam pertemuan kami, The Mission. Dan kami bersyukur boleh Tuhan pimpin selama pembahasan kitab Ibrani sampai kami boleh sampai di pasal terakhir hari ini. Berkati pembahasan ini, beri kepada kami pikiran hati yang tetap terfokus dan terbuka ya Tuhan untuk mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibrani 13 ayat 1 sampai 2 lebih dahulu. Peliharalah kasih persaudaraan. Janganlah kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Saudara, Ibrani terakhir ini diberi judul untuk tema kita ya, ibadah sejati. Kenapa? Karena coba kalau kita lihat flashback ke belakang begitu ya. Siapa sih penerima surat ini? Penerima surat Ibrani itu jemaat Kristen Yahudi yang mengalami krisis iman dan identitas. Ya, jadi mereka sudah jadi Kristen puluhan tahun, tetapi mungkin karena penganiayaan, karena stagnansi rohani, mereka mengalami kemunduran. Ya, saat yang sama, semakin ke sini, semakin ke zaman mereka, semakin berat tekanan sosial, dan tentunya godaan kembali ke agama lama, yaitu Yudaisme. Ya, oleh sebab kita tahu ketika Kristen baru pertama kali muncul, orang belum tahu, belum terlalu populer, penganiayaan terbatas. Tapi ketika Kristen tersebar, Injil tersebar, semakin banyak orang mengikut Yesus, pemerintah Romawi ikut campur dan mulai menganiaya secara sistematis. Ya, ini dirasakan oleh jemaat Ibrani dan ada godaan, mungkin kita balik ke agama lama saja ya. Karena memang di agama lama kita baik-baik saja hidupnya. Nah, itu diperingatkan, saudara sekalian. Nah, bahkan bukan cuma godaan ya, beberapa sudah mulai tidak datang ke persekutuan. Nah, ini yang kita kita ingat kalau flashback kondisi jemaatnya. Maka penulis Ibrani secara kita sudah bahas pasal 1 sampai 10 dia menegaskan supremasi Kristus, yes, dan imam besar yang superior. Jadi buat apa mundur ke belakang? Karena Kristus adalah yang superior, yang supremasi begitu ya. Sistem agama yang lama itu inferior. Itu justru masa sebelum Kristus datang. Kenapa mundur ke belakang? Itu bukan kepada kenyamanan, tetapi kemunduran dan bahkan kesesatan ya. Nah, kemudian pasal 11-12 kita belum lama bahas, saudara sekalian, itu bicara mengenai teladan iman ya, pahlawan-pahlawan iman dan panggilan untuk ikut bertekun sampai akhir. Jadi, bukan cuma kita dianiaya, orang-orang sebelum kita juga dianiaya, mereka bisa sampai akhir ya, karena mereka bertekun dan Tuhan menguatkan mereka. Kita juga bisa. Jadi kira-kira itu semua adalah nasihat kekuatan yang diberikan kepada jemaat Ibrani. Nah, sampai di pasal terakhir, pasal 13 ini, maka bicara aplikasi praktis. Seluruh hidup Kristen itu adalah ibadah sejati, ya, bukan Yudaisme, ya, bukan agama lama, bukan ibadah lama, tetapi ibadah dalam Kristus, ibadah sejati. Dan tidak hanya terbatas dalam gereja, persekutuan, tapi juga dalam hidup sehari-hari ya. Jadi pasal 13 ini kita boleh katakan berfungsi sebagai jembatan dari teologi yang diajarkan Kristologi itu tentang Kristus menuju aplikasi hidup sehari-hari. So what, begitu ya. Kita sudah belajar tentang Kristus, kita sudah mengerti tentang Kristus. Lalu dalam hidup kita apa? Begitu kan bedanya. Nah, inilah saudara sekalian ya. Jadi setelah memahami supremasi Kristus, sekarang waktunya jemaat dan kita semua menerjemahkan dalam ibadah yang sejati. Yaitu apa ibadah sejati? Bukan hanya di gereja pada hari Minggu, tetapi seluruh aspek kehidupan termasuk keluarga, keuangan, ya, persahabatan dan sebagainya. Ya, maka kita langsung masuk saudara sekalian. Yang pertama,
Ibadah sejati itu ekspresi paling jelasnya adalah kasih persaudaraan, ya. Itu yang disebut dengan Philadelphia, kasih persaudaraan dari kata phileo, kasih dan adelphos, adelphia, yaitu saudara, brotherly love, ya. Philadelphia. Saudara, seringkali krisis iman Kristen itu mulainya bukan dari teologi yang salah, tetapi sering dalam kenyataan mulai dari luka hati dalam relasi. Disakiti oleh yang katanya saudara seiman di gereja, dikecewakan oleh gereja, dikecewakan oleh pelayan Tuhan, ya. Jadi penulis Ibrani sangat realistis. Memang ajaran yang benar itu penting, tapi dalam kenyataannya banyak orang meninggalkan Tuhan bukan karena ajarannya salah, bukan karena ajaran salah, tetapi karena merasa dikhianati oleh orang yang mengaku saudara seiman. Karena itu penulis Ibrani pertama-tama mengatakan ibadah sejati ekspresinya adalah saling mengasihi, ya, saling sabar satu dengan yang lain. Banyak orang meninggalkan gereja karena merasa diperlakukan buruk, ya. Dan banyak orang tanda kutip menolak Kristus karena melihat pertikaian sesama saudara seiman. Lah, Yesus aja nggak bisa mempersatukan pengikutnya. Bagaimana saya bisa percayakan hidup saya kepada Yesus? Kira-kira begitu orang luar. Ada yang berkata demikian, ya. Ketika mereka melihat gereja, saudara seiman saling bertikai secara kanak-kanak, saudara sekalian, bukan untuk hal doktrin, tapi untuk masalah kekanak-kanakan, masalah kepribadian, saudara, mereka menertawakan, ya. Dan itu sebabnya sangat penting sekali kalau kita disebut beribadah sejati, bukan hanya waktu kita nyanyi bersama, dengar firman bersama, tapi dalam hidup bersama sebagai jemaat Tuhan, ya. Jadi Philadelphia bukan sekedar ramah tamah ketemu seminggu sekali, tapi komitmen memelihara kesatuan di tengah perbedaan. Jelas, saudara sekalian, ya. Semua anak-anak Tuhan datang dari latar belakang yang berbeda, tetapi bukan perbedaan itu yang mempertemukan mereka, tapi persamaannya, kesatuannya dalam Kristus, ya. Jadi kasih persaudaraan itu bagaimana cara memelihara kesatuan dan kesaksian Kristen, ya. Dan tentunya kalau kita bisa saling mengasihi satu dengan yang lain sebagai saudara seiman, maka kita bisa meluaskan kasih ini kepada orang asing, yaitu Philonexia, ya. Philadelphia kepada Philonexia. Nah, ini perpanjangan alami dari kasih persaudaraan. Kalau yang dekat saja kita tidak kasihi, saudara seiman, mustahil kita bisa mengasihi yang kita nggak kenal, yang jauh begitu, ya, orang asing. Nah, tetapi firman Tuhan mengingatkan jangan pelit-pelit menunjukkan kasih kepada orang asing. Kenapa? Karena bisa saja kamu menjamu malaikat tanpa kamu sadari. Setiap orang asing jangan dianggap beban, ya, merepotkan. Setiap orang asing berpotensi membawa berkat Tuhan. Tahu nggak bahwa kamu tanpa sadar menjamu malaikat dan upahnya besar? Nah, ini yang dikatakan, saudara sekalian. Kita sebagai manusia, kita berpikir, alah, Kristen bukan, saudara bukan, buat apa saya bantu, begitu kan? Jangan lupa, meskipun mereka bukan Kristen, mereka orang asing, mereka tidak di luar jangkauan Allah, di luar jangkauan Tuhan. Tuhan pun bisa memakai mereka untuk mempertumbuhkan iman kita secara nggak langsung, ya. Jadi, tanpa sadar, Tuhan sedang melatih sikap kita yang melayani, mengasihi, tanpa syarat, seperti kasih Tuhan, ya. Jadi, kasih persaudaraan diperluas kepada kasih kepada orang asing. Dan lagi pula, saudara sekalian, bagaimana kita bisa sungguh-sungguh menguji keaslian kasih persaudaraan? Apakah kita mengasihi saudara seiman itu dengan kasih Tuhan atau kasih kesukuan? Begitu, ya. Kasih kesukuan itu kan eksklusif, ya. Kalau sukuku, kuku sayangi. Kalau di luar, I don't care. Begitu kan? Nah, itu kan belum teruji. Nah, ketika itu kasih Tuhan betul-betul kasih yang inklusif seperti Bapa di sorga, maka itu bisa diperluas kepada orang asing. Bukan hanya kepada saudara seiman, ya. Jadi, Philonexia ini langkah berikutnya setelah Philadelphia. Jadi dia mendobrak batasan kesukuan, ya, menuju kasih yang universal. Mungkin kita juga bertanya begitu, ya, kalau orang mengasihi kita, saya dikasih itu kenapa, ya? Apakah karena saya sama hobinya sama dia, sama sukunya sama dia, sama daerah lahirnya sama dia, atau betul saya dikasihi sebagai orang pribadi, ya, pribadi manusia seutuhnya? Saudara, kita pun suka bertanya seperti itu, why am I loved? Begitu, ya. Dan kita juga bertanya, kenapa saya mengasihi orang lain? Nah, ini adalah ujian untuk kasih kita dimurnikan. Betul-betul kasih Tuhan yang menjadi kasih persaudaraan, yang menjadi kasih kepada orang asing, ya. Dan tentunya langkah berikutnya kasih kepada yang menderita. Nah, ini firman Tuhan yang sudah kita baca tadi mengatakan
Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup dalam dunia. Nah, ini kasih kepada yang menderita. Orang yang dipenjara, orang yang kena musibah, begitu ya. Firman Tuhan mengatakan apa? Nasihat penulis Ibrani, jangan lupakan mereka. Karena mengidentifikasi, menyamakan diri kita dengan penderitaan orang lain. Ah, itu panggilan Tuhan. Kasih persaudaraan, kasih kepada orang asing, kasih kepada yang menderita. Kenapa? Karena kita juga orang hukuman. Nah, berarti kan ada empati. Gak cuma simpati ya, simpati, aduh kasihan ya. Untung lu saya nggak seperti kamu. Ah, nggak begitu. Empati itu berarti kita merasa senasib sepenanggungan. Saya juga orang hukuman, maka saya bisa empati dan mengasihi kamu yang juga adalah orang hukuman. Ya, jadi kasih kepada yang menderita bukan sekedar simpati, kasihan ya. Kasihan sekali itu. Tetapi empati, menyadari bahwa kita juga kasihan. Ya, orang lain juga kasihan. Karena itu kita bisa menyalurkan belas kasihan Tuhan, kasih kepada mereka yang menderita. Ya, karena firman Tuhan mengingatkan bukan hanya kita orang hukuman, kita juga masih hidup dalam dunia. Kalau kita melihat saudara kita bergumul finansial, kita tidak begitu ya. Mungkin kita berpikir, kasihan juga dia ya. Tetapi saudara sekalian, kita masih hidup dalam dunia. Ekonomi ini krisis kita nggak tahu seperti apa. Jadi kita pun bisa merasakan kesadaran bahwa sama-sama rentan, sama-sama rapuh. Wah, anything can happen. Kalau itu bisa terjadi pada dia, itu bisa terjadi pada saya. Nah, jadi ada identifikasi senasib sepenanggungan. Di situ kita bisa mengekspresikan kasih kepada yang menderita. Karena begini, saudara yang terkasih, kan kita sudah bicara, jemaat Ibrani ini kan tertekan, ya, dirampas rumahnya, dikeluarkan dari pekerjaan, dianiaya, meskipun belum sampai dibunuh pada waktu itu. Nah, seringkali dalam keadaan tekanan dan krisis, orang itu lebih berpikir diri sendiri. Coba perhatikan kalau dibilang ada kelangkaan minyak goreng. Ya, kalau tidak diatur oleh pemerintah, semua orang memborong. Ada orang pada waktu COVID kita lihat memborong minyak goreng sampai 30 sampai habis di supermarket itu. Semuanya ada di dia punya kereta belanja, saudara sekalian. Jadi kalau sudah dengar krisis, orang egois sekali. Self survival itu menjadi dominan. Nah, kata firman Tuhan, ini harus dilawan. Justru dalam keadaan menderita, itu kesempatan kita mengasihi orang menderita. Kita ingatkan satu dengan yang lain, mari kita lebih waspada kepada egoisme. Ya, karena ingat dalam komunitas tertekan, wah saya mana bisa mikirin kamu, saya aja setengah mati. Nah, itu dia. Mindset itu kita harus hati-hati. Betul kita mesti take care diri kita, tapi tidak boleh kebablasan. Ya, firman Tuhan mengingatkan kasih kepada Tuhan, kasih kepada saudara seiman, kasih pada orang asing, dan kasih kepada yang menderita. Nggak bisa kita cuma pikirin diri kita, bahkan dalam keadaan krisis dan penderitaan. Ya, kasih sejati melampaui mentalitas survival dengan berbelas kasihan dan merangkul yang lemah. Ya, jadi kita harus waspada Bapak Ibu sebagai orang Kristen dengan godaan self survival begitu ya di tengah krisis yang kita dengar mungkin kita dengar info wah akan terjadi perang ini akan ada kelangkaan ini begitu kan ya. Tetapi kita harus waspada sekalipun kita harus survive tapi jangan sampai kita lupa mengasihi yang menderita ya jadi ini penting sekali dan sangat relevan bagi kita di zaman sekarang ini saudara sekalian kita masih hidup dalam dunia kita juga orang hukuman ya kita masih bisa mengalami apa yang kita lihat orang lain alami. Berikutnya, ibadah sejati ditunjukkan dalam kekudusan dalam pernikahan. Nah, jadi penulis Ibrani bicara dari kasih persaudaraan, kasih orang asing, kasih kepada yang menderita. Sekarang dia masuk ke rumah tangga. Dia bicara pentingnya kekudusan dalam pernikahan. Ya, ayat yang 4. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan penjina akan dihakimi Allah. Saudara perhatikan pernikahan itu institusi kudus ya dikatakan penuh hormat kepada perkawinan ya. Dikatakan kenapa ini institusi kudus? Karena itu menggunakan kata yang sama dengan bait Allah ya dengan tempat ibadah ya institusi kudus. Kudusnya itu sama dengan bait Allah saudara sekalian. Ranjang pernikahan sama kudusnya harus dijaga seperti menjaga kekudusan bait Allah. Karena kan badan kita bait Allah.
Kita tidur di ranjang. Ranjang itu kan masih kudus ya. Kita menjaga kekudusan. Jadi ini tidak lebih inferior daripada kekudusan bait Allah. Karena itu pernikahan Kristen bukan cuma kontrak. Kalau kontrak nggak ada unsur kekudusan. Suka sama suka, nggak suka ya akhiri. Begitu ya. Ini sebuah covenant, sebuah perjanjian. Karena ada Tuhan di dalamnya. Jadi ranjang pernikahan sama bait suci, sama kudusnya. Karena badan kita adalah bait Roh Kudus. Ya. Jadi jangan dikatakan jangan menodai, mencemarkan tempat tidur atau ranjang pernikahan. Nah, ini kata yang sama untuk menodai, mencemari bait suci. Sama, saudara sekalian ya. Jadi kita perhatikan suami istri dalam pernikahan yang kudus, yang sah, intimasi seksual itu bentuk ibadah kepada Tuhan. Seperti ibadah dalam bait suci. Jadi kata yang digunakan di dalam Ibrani 13 ini baik sekali ya, mengingatkan kita. Jangan ada dualisme. Oh, kalau hari Minggu di gereja yaitu bait Tuhan begitu ya. Saya harus kudus. Tapi kalau di ranjang itu urusan saya. Ternyata tidak. Ya, ternyata tidak. Ibadah sejati mencakup sampai keranjang pernikahan kita. Siapa yang tidur di sana? Ya, harus suami dan istri, saudara sekalian ya, yang sah dipersatukan oleh Tuhan dalam ikatan pernikahan kudus. Dan ini tidak kalah kekudusannya dengan kekudusan bait Allah. Ya, nah, ini sangat penting prinsip ini. Kemudian bukan hanya masuk ke area pernikahan. Dan di sini dikatakan pernikahan melibatkan kekudusan Tuhan dan kekudusan pasangan. Jadi penting sekali bukan cuma cari happiness, tapi kejar holiness sebagai suami istri. Ya banyak sekali orang mengeluh mengatakan saya udah nikah sama dia 20-30 tahun gak happy saya. Memang tujuan utama bukan happiness sebetulnya, tapi tujuan utama adalah growing into holiness, bertumbuh semakin kudus. Dari situ ada efek happiness. Ya, ini penting sekali, saudara sekalian. Kita diingatkan bahwa aspek utama dalam pernikahan itu adalah holiness, ya, bukan happiness. Happiness itu hasilnya. Nah, kalau tujuan orang menikah untuk happiness, pasti gagal. Pasti gagal. Karena yang bisa memuaskan manusia sampai happy betul-betul hanya Tuhan, bukan pasangan. Ya. Berikutnya, saudara sekalian, ayat yang kelima dan enam dikatakan masuk ke area finansial. Jangan kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara, ternyata dalam keadaan tertekan, kita dilarang egois, hanya memikirkan diri sendiri. Kita juga harus perhatikan yang menderita. Dalam keadaan tertekan sekalipun finansial, dikatakan kita tidak boleh serakah. Wah, ini menarik, saudara sekalian ya. Ada orang berkata, Pak Pendeta, kalau mau ngomong jangan serakah, jangan ngomong sama yang lagi menderita dong. Ngomong sama yang enak. Jangan serakah. Ya kami cari makan aja susah setiap hari kok diingatkan untuk tidak serakah. Nah, ini uniknya Alkitab. Nggak cuman mengingatkan orang yang lancar-lancar makmur jaya, saudara sekalian ya. Orang yang susah, yang kehilangan harta, karena dirampok, karena dia itu pengikut Kristus, justru diberikan nasihat. Tetap jangan serakah. Bolehlah mereka ambil hartamu, jangan ambil hatimu. Hatimu tetap bertaut pada Tuhan Yesus. Jangan bertaut pada harta. Biarkan mereka boleh rampok hartamu, tapi Yesus hartamu yang sejati. Jadi jangan jatuh ke dalam keserakahan. Nah, ini penting ya, Bapak Ibu. Jadi kita melihat bahkan kepada jemaat yang sedang dikatakan menderita, kehilangan harta, tetap diberikan nasihat firman Tuhan yang relevan. Jangan tamak, jangan serakah. Apalagi dia tidak kehilangan harta. Oh itu saudara sekalian ya, bisa dibayangkan. Yang lancar makmur jaya itu apalagi peringatannya lebih serius lagi. Yang kehilangan harta pun diingatkan. Tetap tidak boleh menjadi materialistis. Karena ada orang berkata, kenapa ya orang itu jadi materialistis? Ya dia sebab hidupnya susah sekali. Sekarang dia jadi betul-betul mengatakan materi lah yang paling penting. Nah itu firman Tuhan larang. Ya, kita boleh kehilangan harta, kita pernah boleh menderita, tetapi jangan lalu menjadi materialistis. Tetap diingatkan oleh firman. Ya, jadi apa rahasianya bisa begitu? Contentment, cukupkan diri. Ya, cukupkan diri. Saudara yang terkasih, memang cukupkan diri itu relatif. Orang sering berkata, ya buat orang itu segitu cukup, buat saya nggak cukup. Saya dari kecil memang standarnya segini. Kalau disuruh turunkan, saya stres sekali loh secara psikologis. Mana bisa? Saya biasa besar di luar negeri kok.
Mana bisa saya disuruh standar segitu? Memang setiap orang punya kecukupan lain-lain. Tapi inti dari firman Tuhan adalah kepuasan kita harus datang dari identitas sebagai anak Tuhan. Bukan akumulasi materi. Mau standar kita di mana, Bapak Ibu Saudara sekalian, tetap kita bicara satisfaction, kepuasan. Pertanyaannya, kepuasan itu datang dari mana? Kalau datangnya dari harta, tidak akan pernah puas. Karena standar naik terus. Nggak ada standar turun. Kemarin saya berbicara dengan seorang sopir gereja, lalu dia bertanya, Pak, mungkin nggak biaya jalan tol turun? Saya ketawa, saudara sekalian. Mana ada barang yang turun harganya, apalagi jalan tol. Dalam sejarah kita melihat naik terus begitu kan? Standar itu naik terus, saudara sekalian. Kapan kita mau belajar puas? Kalau bukan now. Ya, jadi kepuasan itu dia harus diakarkan, ditambatkan kepada identitas kita. Saya anak Tuhan, dipelihara oleh Bapak saya di sorga. Itu harus jadi dasar kepuasan kita. Mau apapun yang terjadi, saya berharta banyak, berharta sedikit, itu variasi dalam kehidupan gelombang naik turun. Tapi yang nggak berubah, saya anak Tuhan, Bapak saya maha ada, segala sesuatu dia punya. Dan dia memelihara saya. Itu harusnya kepuasan didasarkan kepada fakta itu, kepada iman itu, saudara sekalian ya. Sehingga kita bukan mencari material security, tapi cari relational security. Kalau relational security, saya punya bapak di sorga, saya selalu anaknya dan dia selalu bapak saya, nggak bisa diapa-apain. Kalau material security hari ini ada, besok hilang. Ya, besok bisa devaluasi, besok bisa hancur investasinya. Ya, sudah beli rumah 3 4 mau dijual satu pun nggak ada yang bisa sekarang. Itu bisa terjadi. Tiba-tiba pasar tidak suka lagi kepada investasi tertentu, tiba-tiba market seleranya ini. Apa siapa yang bisa prediksi, saudara sekalian? Jadi kita tidak bisa berdelusi, berpegang mencapai material security karena tidak akan pernah secure. Memang ada kebutuhan dasar, memang ada kebutuhan yang layak, tetapi yang namanya security, material nggak pernah secure. Yang bisa relasional itu, yang bisa security itu relasi kita dengan siapa? Dengan Tuhan. Selamanya kita anak, selamanya Dia Bapa kita. Selamanya kita adalah anak Tuhan, selamanya Yesus Tuhan Juru Selamat Imam besar kita. Itu secure, nggak akan berubah. Kita lupa pun Tuhan nggak lupa. Itu betul-betul secure. Kepuasan, kecukupan harta dari situ datangnya. Dari situ akarnya, ya. Nah, alasannya apa? Kita secure dalam relasi dengan Tuhan karena aku tidak meninggalkan engkau, tidak membiarkan engkau, dan tidak meninggalkan engkau. Ayat yang kelima, ya itu alasannya. Alasannya relational security, ya. Tidak akan membiarkan, tidak akan meninggalkan, saudara sekalian ya. Jadi ini sumpah yang mengingat karakter Allah. Ya, ini bukan conditional promise ya. Kalau kamu saat teduh, kalau kamu doanya itu kenceng, ya saya nggak tinggalin. Tapi kalau kamu juga mulai kendor doanya, baca Alkitabnya juga kurang, ya saya tinggalin. Tidak, saudara sekalian. Ini satu janji yang absolut seperti Paulus katakan. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Sebab dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ini lain. Ya, janji ini lain nih, tidak kondisional ya. Ini betul-betul karena karakter Tuhan yang setia dan tidak mencampakkan orang hanya karena dia tidak menghasilkan apa-apa. Tuhan tetap menjaga, memelihara kita. Nah, ini luar biasa. Ini secure benar-benar, saudara sekalian ya. Karena pas kita lupa dan tidak setia pun, Tuhan tidak pernah lupa dan Tuhan selalu setia. Tuhan tidak akan tinggalkan kita no matter what. Itu pegangan kita untuk konten, ya, merasa puas ya. Dan ini juga menjadi alasan agar kita nggak perlu serakah. Orang sudah secure kok secara relasional, begitu ya. Ada material berkat, puji Tuhan ya. Kehilangan, kita juga nggak sampai breakdown, begitu kan? Karena toh kita tetap punya Tuhan. Dan yang kita hilang Tuhan bisa ganti berpuluh-puluh kali lipat kalau dia mau, begitu ya dalam waktunya. Itu sebabnya kita secure, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, jadi esensi ibadah sejati itu adalah kesadaran bahwa Tuhan beserta saya kaya, ya. Jadi saya kaya bukan karena saya punya banyak harta, karena orang lain berpuluh-puluh kali lipat lebih banyak harta dari saya, tapi saya kaya karena saya punya Tuhan. Dan Tuhan bisa memberikan kepada saya apa yang dipandangnya baik, yang saya butuhkan, saya tidak akan kurang apapun ya. Jadi ini adalah alasan kenapa orang Kristen bisa merasa puas dalam hidup ini ya. Karena relational security, karena kita tidak menaruh tujuan hidup dalam material security, keamanan materi ya.
Berikutnya, hal yang praktis juga, saudara sekalian, dalam lingkup gereja juga, ya, ayat yang ketujuh, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepada kamu, perhatikanlah akhir hidup mereka, dan contohlah iman mereka. Ya, saudara mengenang pemimpin masa lalu. Ada alasan kenapa Tuhan taruh pemimpin-pemimpin rohani, hamba-hamba Tuhan tertentu. Waktu kita remaja, waktu kita pemuda, waktu kita itu menikah, sampai hari ini. Dan kita mengingat-ingat mereka. Mungkin kita sudah tidak dalam satu gereja yang sama dengan mereka. Mungkin mereka tidak melayani di gereja kita. Mungkin mereka sudah dipanggil Tuhan. Tapi firman Tuhan mengatakan ingat-ingat begitu ya. Ini bukan sekedar nostalgia, tapi belajar dari mereka. Bagaimana mereka, apalagi yang sudah dipanggil Tuhan ya, mereka bisa setia sampai akhir melayani Tuhan. Ya, dikatakan turutilah iman mereka. Teladani iman mereka yang tekun melewati penderitaan. Oh iya, mereka kalau bisa sampai akhir, sampai menghembuskan nafas terakhir dipanggil Tuhan, pulang ke rumah Bapak. Wah, itu nggak gampang mereka melayani sebagai hamba Tuhan, meninggalnya sebagai hamba Tuhan. Kan ada orang melayani sebagai hamba Tuhan, meninggalnya sebagai perampok. Ada orang melayani sebagai hamba Tuhan, meninggalnya sebagai pemerkosa. Ada orang melayani sebagai hamba Tuhan, meninggalnya sebagai kriminal dan pengkhianat seperti Yudas. Wah, kalau hamba Tuhan remaja saya itu yang waktu itu sudah lanjut usia, dia bisa bertahan sampai akhir. Saya mau belajar something dari mereka. Nah, kita tidak anggap sepi begitu ya. Ah, memang profesi dia begitu kok. Tidak. Tidak. Kalau kita bertumbuh, kita mulai appreciate. Tuhan taruh hamba Tuhan tersebut dalam hidup saya. Meskipun dia sederhana, tidak terkenal, begitu ya. Tapi dia setia, dari dia muda, dia tua, sampai dia dipanggil Tuhan, dia tetap hamba Tuhan. Apa yang bisa saya belajar dari dia? Karena pasti dia melewati banyak hal. Ya, mungkin anaknya sakit, istrinya meninggal, ya, mungkin dia dari kecil yatim piatu. Apa yang saya bisa pelajari dari dia? Bagaimana Tuhan memimpin, menopang dia? Saudara, itu penting sekali. Bukan nostalgia, tapi learning something, ya, appreciating masa lalu yang Tuhan berikan pada kita sampai kita ada hari ini, itu karena mereka ada bagian. Nah, itu orang harus ingat, kata firman Tuhan, ya. Termasuk kepada guru begitu kan ya. Banyak murid ingat guru, tapi kita perlu ingat juga pemimpin-pemimpin rohani, hamba-hamba Tuhan ya. Alasannya apa saudara sekalian? Karena Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya ya. Artinya apa? Kita bisa menghargai seberapa mereka penuh kekurangan. Kita bisa learn something kalau mereka setia sampai akhir ya. Kenapa? Karena pemimpin kita utamanya Yesus Kristus. Kalau pemimpin rohani memang comes and goes, begitu ya. Kadang dia pelayanan di sini 3 tahun dipraktekkan, setelah itu dimutasi pindah tempat lain, ya tidak lagi ketemu dengan kita. Pemimpin rohani memang datang dan pergi. Suasana jemaat bisa berubah, tapi Yesus fondasi yang tidak tergoyahkan ya. Tapi bukan berarti kita tidak tidak bersyukur untuk masa-masa seorang hamba Tuhan melayani kita di masa lalu dan sebagainya, tentu bisa bersyukur ya. Tetapi kita tidak goncang kalau mereka pindah, mereka datang, mereka pergi, karena Yesuslah pemimpin kita. Dia tidak berubah dari kemarin, hari ini, maupun sampai selama-lamanya. Nah, ini suatu reminder Bapak Ibu agar kita tidak bergantung kepada figur pemimpin manusia, sekuat apapun pengaruh dan teladan mereka. Ya, kesetiaan iman tidak boleh berakar pada manusia, tetapi pada Kristus yang tidak berubah. Barusan kita mendengar berita bagaimana pendeta yang terkenal setia, pendeta John MacArthur dipanggil Tuhan. Saya melihat kembali berita-berita setahun 2 tahun terakhir sejak beliau sakit. Apa yang terjadi dengan gerejanya? Saudara, dalam surat terakhir pendeta John MacArthur yang ditulis dalam keadaan dia sakit dan lemah berapa minggu sebelumnya, pendeta John mengatakan 50 tahun saya melayani gereja ini nggak pernah saya bicara uang. Nggak pernah saya bicara uang. Tetapi penatua menyampaikan pada saya gereja kita ada kemerosotan dalam persembahan. Ya, kita harus cut budget 20%. Kita nggak bisa menjalankan seperti ini. Saya berharap saudara betul-betul memikirkan bagaimana menunjang pekerjaan Tuhan. Saudara, semuanya ada masanya. Ada masa ketika John MacArthur, pendeta John MacArthur melayani, pelayanan berjalan dengan lancar. Ada masanya dia sudah mulai tidak muncul di gereja karena kesakitan dan operasi. Mulai ada perubahan suasana gereja. Bagaimana jemaat bisa bertahan? Orang harus kembali melihat pada Yesus. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini, maupun sampai selama-lamanya. Ini yang membuat kita bisa bertahan setia, tidak bergantung kepada figur pemimpin manusia, sekuat apapun pengaruh dan teladan mereka.
Tetapi kita bisa menghargai Tuhan telah taruh mereka dalam hidup kita, membentuk kerohanian kita sampai kita dewasa iman sampai hari ini. Kita harus ingat itu. Ya, mengenang pemimpin masa lalu kan dikatakan yang setia sampai akhir. Nah, saudara sekalian, di dalam ayat yang ke-9 dikatakan, janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia. Dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Saudara, kemudian ada peringatan kepada tentang ajaran sesat. Artinya apa? Jemaat Ibrani ini kan ada dalam godaan ya, godaan mau kembali kepada Yudaisme. Jadi ada bahaya legalisme, yaitu mencari keselamatan lewat aturan, pantangan, sistem agamawi tertentu. Sejak kita dalam Kristus, kita tahu keselamatan semata-mata karena anugerah, ya, bukan karena aturan, anugerah dan karena Injil begitu ya, kuasa firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus begitu kan. Bukan sistem agama, bukan pantangan, bukan aturan. Nah, memang kalau kita lihat di dunia ini hanya dua macam agama, saudara sekalian. Yang satu berdasarkan anugerah, ya ini cuma Kristen, Injil. Karena kamu hanya percaya begitu kan ya. Yang satu lagi karena perbuatan. Nah, ini kan semua agama lainnya ya. Jadi memang menjadi orang Kristen itu adalah sebuah tantangan oleh sebab kita satu-satunya ya sistem yang berbeda. Karena keselamatan hanya melalui Kristus, bukan perbuatan baik atau taat pada tradisi manusia. Jadi godaan untuk kembali kepada sistem ritual Yahudi bagi orang-orang di Ibrani ini setelah mereka terima Kristus itu penyimpangan. Penyimpangan, saudara sekalian ya. Nah, itu sebabnya dikatakan jangan bersandar pada figur pemimpin, tadi diingatkan. Jangan bersandar pada konsep agama. Kita ini Kristen sekedar beragama. Enggak begitu. Dan juga jangan bersandar pada kebiasaan yang hanya memberikan rasa aman palsu. Seperti orang-orang di Ibrani ini mau kembali kepada rasa aman palsu di masa lalu, agama Yudaisme. Diingatkan oleh penulis jangan. Tidak ada rasa aman di situ. Rasa aman hanya ada dalam Yesus ya. Itu sebabnya kita tetap berpegang pada keselamatan sebagai anugerah Kristus karena Kristus tidak pernah berubah. Jadi Injil ini harus dipegang, anugerah Tuhan harus dipegang, dan sebagainya. Nah, saudara sekalian, jadi ini adalah sebuah kebenaran ya, sebuah nasihat yang penting sekali untuk anak-anak Tuhan di Ibrani dan juga bagi kita ya. Kita harus ingat iman yang dipercayakan pada kita tuh iman berdasarkan Injil, Injil anugerah, bukan perbuatan baik, bukan pantangan, bukan tradisi, bukan agama, tapi betul-betul anugerah Tuhan. Nah, itu bedanya kita ya dan kita berdiri teguh di dalam anugerah ya. Nah, saudara sekalian, kemudian penulis masuk ke ayat yang ke-10. Kita mempunyai satu mesbah, dia katakan, dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang ada di dalamnya. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa, dibakar di luar perkemahan. Itu sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaan. Sebab di sini kita tidak punya tempat tinggal yang tetap, kita mencari kota yang akan datang. Saudara, inti dari 5 ayat ini adalah mari kita rela keluar dari zona nyaman, ya. Kita punya suatu mesbah. Artinya apa? Iman kepercayaan kita berbeda. Kita bicara pengorbanan Kristus yang final dan sempurna, bukan lagi korban agama Yudaisme, begitu ya. Jadi penulis mengatakan iman Kristen tidak boleh dicampur dengan agama Yudaisme, meskipun secara sejarah sama, ya. Tetapi sudah nggak sama sekarang dengan kedatangan Yesus. Nah, Yesus sendiri yang adalah penggenapan perjanjian lama ketika datang ditolak oleh sistem agama Yahudi. Sehingga tidak konsisten kalau para pengikutnya mencoba menggabungkan kedua sistem. Ya. Percampuran ini, sinkretisme ini hanya akan mengaburkan keunikan Injil dan merusak pengertian keselamatan oleh anugerah, sola gratia, saudara sekalian. Ya, jadi sekali lagi kita harus tegaskan, Kristen itu berbeda karena kita berdasarkan anugerah, bukan perbuatan baik, ya, bukan amal ibadah, bukan sistem agama, bukan pantangan atau tradisi, tapi anugerah Tuhan, ya, bukan perbuatan manusia. Karena itu kita dipanggil seperti Kristus, dipanggil dipanggil untuk keluar dari kemah. Artinya apa, saudara sekalian? Ya,
ini keluar dari zona nyaman agama. Karena Kristus kan dikatakan matinya di luar pintu gerbang. Wah, anak orang Yahudi mengatakan, nggak boleh, ini orang pemberontak, ini orang penghujat, dia harus matinya di luar tanah suci, di luar kota suci, begitu ya. Tidak boleh dia mati di Yerusalem. Maka dibawa ke Bukit Golgota, disalibkan di sana. Nah, justru penulis Ibrani mengatakan, Yesus dianggap najis, disalibkan di luar sana, itu dianggap sebagai kehinaan dan penderitaan. Nah, justru dengan kehinaan itu dia malah bisa menguduskan kita. Nah, kita juga jangan takut ketika harus menanggung kehinaan, ya, termasuk meninggalkan zona nyaman, begitu ya, untuk kita boleh sungguh dikuduskan, begitu ya, mengikuti jejak Kristus, saudara sekalian. Jadi kita rela menanggung stigma sosial, ejekan, atau hinaan karena setia kepada Kristus. Ingat, Yesus yang dihina, diejek, dianggap najis, dilempar keluar kota sampai matinya di luar kota Yerusalem, justru menjadi sumber kekudusan dan keselamatan ya bagi orang yang percaya kepada Dia. Nah, kita juga jangan takut ketika harus menanggung kehinaan Kristus. Nah, jadi pilihannya jelas nih saudara sekalian. Iman yang sejati, iman otentik dalam Kristus, atau posisi terhormat dalam dunia agama dan budaya. Kita tahu banyak orang yang katanya Kristen, demi karir, demi dia punya popularitas, pindah agama. Ya, dia mau lebih dihormati, mau lebih populer, mau lebih makmur demi dirinya, begitu kan? Tetapi firman Tuhan mengingatkan, selama kita punya Kristus, kalaupun kita dianiaya, kita dihina, kita diejek, itu masih lebih worth it daripada melepaskan Kristus. Ya, jadi di sini penulis Ibrani ingatkan penjemaat dan kita semua, pilihannya jelas sekali. Ya, selama di dunia mau dihormati, selama di dunia mau nyaman, aman, tentram, nanti sampai di dunia akan datang selamanya menderita. Atau kita rela menderita hinaan, ejekan selama sementara di dunia ini, nanti selamanya kita menerima kemuliaan dan sukacita dari Tuhan. Pilihannya jelas sekali. Ya, jadi penulis mengingatkan jangan jangan kabur begitu ya, jangan bingung begitu kan. Jelas kok kita harus pilih yang mana, ya. Nah, saudara sekalian, penulis mengatakan kenapa kita rela dihina, diejek sekalipun begitu ya, demi punya Kristus, demi mengikut Kristus, karena toh dunia ini bukan rumah kita. Kita mau populer, mau nyaman di dunia ini bagaimana caranya? This is not our home. Kita semua itu musafir. Di sini kita tidak punya tempat tinggal yang tetap. Hidup di dunia itu bersifat sementara. Seenak apapun is never forever. Ya, nggak pernah selamanya. Tidak ada yang bisa jadi pegangan abadi. Jadi, buat apa kita melepaskan harta yang begitu berharga, Yesus Kristus, demi kenikmatan sementara yang nanti pasti berakhir? Karena seluruh sistem dunia akan berlalu, termasuk status, kekuasaan, dan kehormatan manusia. Saudara, kayaknya kita semua masih ingat 5 tahun lalu kita bicara, wah, zaman semakin maju, semakin hebat. Dan baru 1 tahun ini kita mendengar dan mengalami dan menghidupi zaman AI. Sekarang sudah ada ancaman, wah, nanti kalau AI menggantikan manusia. Memang semuanya akan berlalu, saudara sekalian ya. Pekerjaan-pekerjaan manusia yang dulu ditekuni puluhan tahun sebagai karir sampai pensiun, itu sekarang bisa digantikan oleh AI. Jadi sistem dunia ini cepat sekali akan berlalu termasuk status, kekuasaan, dan kehormatan manusia. Keterampilan-keterampilan yang dulu sangat dihormati sekarang dianggap bisa dikerjakan oleh AI. Jadi kita semua itu musafir. Ini semua mengingatkan kita, kita cuma numpang lewat. Ini bukan rumah kita. Ya, pendatang kita musafir, pendatang di dunia dalam perjalanan menuju rumah sejati yang kekal bersama dengan Tuhan. Ya, dikatakan kita mencari kota yang akan datang sehingga iman kita tetap berorientasi ke depan. Ya, meskipun kita hidup masih dalam dunia, iman kita fokus pada pengenapan janji Tuhan, bukan apa yang sekarang kelihatan. Itu sebabnya kita tidak takut, tapi percaya karena kita fokus pada apa yang tidak kelihatan di depan. Itu pengenapan janji Tuhan, bukan pada apa yang kelihatan. Kalau fokus pada apa yang kelihatan, ya itu namanya ketakutan. Ya kita nggak perlu iman untuk itu. Tapi kita fokus pada apa yang belum kelihatan di depan. Nah itu iman. Ya, dan itu memberikan damai, sukacita, dan ketenangan kepada kita. Karena itu kesimpulannya, saudara sekalian, penulis mengatakan kesetiaan kepada Kristus lebih penting daripada pengakuan manusia, kenyamanan sosial, atau jaminan duniawi yang sifatnya fana. Ya, memang tidak mudah Bapak Ibu Saudara sekalian ya, kita masih hidup dalam dunia, hati kita masih melekat kepada hal-hal dunia ini, tetapi firman Tuhan mengingatkan, iman itu harus berorientasi ke depan.
Ya, karena kalau kita hanya menginvestasikan 100% semuanya di dunia ini, kita pasti kecewa. Kita pasti down. Ya, tetapi kita kalau taruh diri segala iman kita, seluruh hati kita kepada janji Tuhan dan penggenapannya, kita ada kekuatan ya melewati segala macam situasi. Nah, saudara sekalian, kemudian penulis masuk ke dalam korban persembahan apa? Kalau Yesus sudah mencurahkan darahnya, orang Kristen masih perlu mempersembahkan korban nggak? Masih, tapi korbannya beda, yaitu apa? Ayat 15. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu apa? Ucapan bibir yang memuliakan namanya. Nah, ini korbannya orang Kristen, bukan hewan, ya, bukan lagi binatang, tetapi puji-pujian. Nah, ini ya, kontinuitas worship ibadah menggantikan ritual korban hewan yang terus-menerus ya. Orang Yahudi harus terus-menerus mempersembahkan korban binatang, mencurahkan darahnya. Kita orang Kristen nggak perlu, karena Yesus sudah mencurahkan darahnya. Jadi kita korbannya apa? Mempersembahkan korban, memuji Tuhan dari hati dan mulut kita. Ya, jadi bagi orang Kristen, korban itu tidak berdarah seperti perjanjian lama, karena Yesus sudah mencurahkan darahnya. Korban itu buah bibir kita. Menyanyikan pujian, yaitu persembahan korban rohani yang berkenan kepada Tuhan. Ya, itu sebabnya kita tahu semua worship harus melalui Kristus sebagai imam besar yang mempersembahkan korban yang berkenan kepada Tuhan. Ya, yang kedua bukan hanya dengan puji-pujian kita mempersembahkan tanda kutip korban, saudara sekalian ya, ucapan syukur tentunya, bukannya korban keselamatan, korban ucapan syukur ya. Yang kedua dikatakan korban perbuatan baik. Ayat 16, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Tuhan. Jadi yang kedua, orang Kristen bisa berkorban dengan cara apa? Mempersembahkan korban. Selain memuji Tuhan, perbuatan baik. Ya, nggak cukup kalau cuma memuji Tuhan kan, nyanyi. Perbuatannya bagaimana? Begitu loh. Jangan lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Ini bukan opsional, saudara sekalian, tapi ini terintegrasi loh. Jadi orang yang sudah diselamatkan oleh anugerah Tuhan, pasti rela mempersembahkan korban syukur. Mulutnya memuji Tuhan, tangannya melakukan perbuatan baik. Ya, berbuat baik kepada sesama disebut persembahan korban kepada Tuhan. Sama dengan menyanyikan pujian. Ya, jadi ada koneksi erat antara sisi ibadah sisi vertikal, kita memuji Tuhan dengan mulut kita, dan horizontal, tangan kita membantu sesama, menolong sesama. Ya, demikian juga di ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah atas mereka kepada mereka. Ini yang sekarang masih hidup pemimpin rohani ya. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Saudara, taatilah pemimpin-pemimpinmu. Ini memang struktur kepemimpinan gereja tetap sah ya, meskipun kita dipanggil hidup bagi Tuhan. Kita fokus pada Tuhan Yesus, ya tapi kalau kita di satu gereja kan ada struktur kepemimpinan. Nah, dikatakan taatilah pemimpin-pemimpinmu. Ya, alasannya kenapa? Karena mereka ada di posisi itu berjaga-jaga atas jiwamu dan bertanggung jawab kepada Tuhan di hari penghakiman. Apa yang sudah kau lakukan bagi domba-dombaku? Begitu ya. Sudahkah kamu gembalakan mereka? Itu pertanyaan Tuhan buat mereka. Karena itu kita sebagai jemaat, sebagai domba yang dipimpin, kita harus mempermudah tugas mereka, bukan mempersulit. Dikatakan jangan menghalangi, jangan membebani para pemimpin rohani dalam menjalankan tugas mereka. Supaya mereka dalam menjalankan tugas jangan susah hati, jangan keluh kesah. Karena kalau kita menghalangi dan menyulitkan pemimpin rohani, dikatakan hal itu tidak membawa keuntungan bagimu. Yang rugi kita juga, saudara sekalian, ya, menyulitkan diri sendiri, menyulitkan pemimpin rohani, ya, itu sama dengan menyulitkan diri sendiri, ya. Tapi kalau mereka melayani dengan sukacita, bukan dengan keluh kesah, justru itu membawa berkat bagi kita, begitu ya. Jadi penulis Ibrani sangat jelas mengatakan kita harus dewasa berpikir. Memang seorang hamba Tuhan itu manusia penuh kekurangan. Tapi toh kalau saya bikin dia susah, ngomongin dia, keluarganya, benefitnya apa buat saya? Dia kalau susah hati, dia khotbah susah, persiapan susah, melayani susah, berdoa susah. Buat saya untungnya apa sebagai jemaat? Malah saya dirugikan dong. Maka saya harus membantu mendoakan, meringankan. Kalau banyak orang omongin, saya tidak ikut-ikutan, begitu kan? Menjadi penghiburan supaya mereka lebih mudah melakukan tugas. Kenapa?
Untungnya untuk saya juga nanti kan. Bukannya kita egois mencari untung, tapi itu bagaimana cara Tuhan mendesain gereja begitu loh. Ya, satu dengan yang lain terkait. Ya, kalau mereka melayani dengan keluh kesah, kita nggak dapat benefit apa-apa. Nggak ada benefit apa-apa. Maka banyak orang di gereja nggak bertumbuh-tumbuh. Nggak ada benefit apa-apa. Ya mungkin juga masih diperiksa apa yang kau lakukan kepada pemimpin rohani. Kau menyusahkan mereka, atau kamu memperingan tugas mereka, atau memang pemimpin rohaninya tidak taat pada Tuhan, meskipun jemaatnya sudah baik. Nah, kita harus memeriksa itu, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Ini faktor yang sangat penting. Ya, disebut dalam Ibrani 13 ayat 17 ini. Nah, berikutnya, saudara sekalian, sebagai penutup, ini doa berkat dan penutup ya. Ibadah itu sebuah lifestyle. Ya, ini penulis Ibrani dengan terus terang bilang, doakan kami, berdoalah untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Dan secara khusus, aku menasihatkan kamu, agar kamu melakukannya supaya aku lebih lekas dikembalikan kepadamu. Saudara, pemimpin rohani juga harus terbuka ya, mengakui keterbatasan dan kebutuhannya akan support komunitas. Nggak ada hamba Tuhan bisa melayani kalau nggak didukung jemaatnya. Tidak mungkin ya, tidak mungkin. Kalau tidak didukung, dia tidak mungkin bisa melayani. Justru di sini pemimpin rohani, penulis Ibrani ini mengatakan berdoalah untuk kami ya, berdoa terus untuk kami. Saudara, komunitas jemaat memang tidak boleh melihat pemimpin rohani seperti Superman. Oh, nggak usah doain dia, hebat dia. Ya, dia sebagai hamba Tuhan hebat, pengetahuan teologinya banyak, begitu ya, pengalamannya banyak. Tuhan pakai dia luar biasa. Nggak usah didoakan lah. Nggak bisa. Mereka bukan Superman, ya. Dan mereka bukan malaikat yang kudus, tidak ada dosanya, saudara sekalian. Mereka itu manusia biasa. Cuma ditunjuk, dipanggil Tuhan menjadi hamba Tuhan untuk mengembalakan, bertanggung jawab atas domba-domba Tuhan, ya. Dan lagi pula pemimpin rohani yang otentik itu tidak akan berpura-pura kuat, tapi secara open bergantung kepada doa-doa jemaat. Ya, jemaat yang terkasih, doakanlah saya. Karena saya tanpa dukungan doa saudara-saudara, tanpa pertolongan Tuhan, saya tidak mungkin bisa menjalankan tugas ini. Saudara, itu pemimpin rohani yang otentik. Dan kita menyambut sikap demikian dengan mendoakan mereka. Ya, jemaat dipanggil untuk berpartisipasi dalam pergumulan perjuangan rohani pemimpin. Ya, bukan sekedar jadi penonton. Oh, nggak usah. Kan itu pendeta. Tugas berdoa kan tugas pendeta. Saya kan jemaat. Kita tidak berpandangan demikian lagi ya. Kita sudah jadi orang Kristen, kita berbeda, kita bertumbuh, saudara sekalian. Kita menjadi dewasa, kita tidak berpikir seperti itu. Dan akhirnya ditutup dengan doa berkat, saudara yang terkasih. Ya, doa berkat. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian kekal membawa kembali dari segala orang mati, gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Ya, jadi eh, saudara sekalian, kebangkitan Kristus itu menjadi fondasi segala berkat dan pengharapan kita. Ya, no, betapa gelapnya keadaan, betapa sulitnya keadaan, satu hal kita diingatkan, Yesus sudah bangkit. Ya, jadi Kristus bukan hanya korban yang disalibkan, tapi gembala yang aktif, memimpin dan memelihara umatnya. Dia pasti memperlengkapi kita untuk melakukan kehendaknya. Ya, ini sudah doa berkat, doa penutup, saudara sekalian ya, sehingga terakhir dikatakan, sampaikanlah salam pada semua pemimpin, semua orang kudus, terimalah salam dari saudara-saudara di Italia, kasih karunia menyertai kamu sekalian. Saudara, apa yang kita bisa aplikasikan ya secara praktis ya? Yang pertama, coba kita tambahin sedikit daftar doa kita, pemimpin rohani ya. Karena mereka ada dalam peperangan rohani, mereka membutuhkan doa, tidak selalu mereka ngomong terus terang, ya, tetapi mereka membutuhkan ya. Jadi buatlah daftar nama-nama gembala, penatua, pengajar yang melayani, penginjil dan sebagainya ya. Doakan secara spesifik agar mereka diberi hikmat, kekuatan, integritas, sukacita dalam pelayanan. Dan ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau mereka melayani dengan sukacita, kita yang diberkati. Kalau mereka melayani dengan keluh kesah, kita sulit mendapatkan berkat juga ya dalam dalam kehidupan beribadah. Yang kedua, jangan menaruh berlebihan juga pengharapan pada figur pemimpin. They come and go ya. Mereka bisa melayani, mereka bisa besok tidak melayani lagi, bahwa mereka pun rapuh ya. Jadi mereka membutuhkan kasih dan pengampunan dari komunitas jemaat. Tetap fokusnya kepada Kristus ya, karena Kristus nggak pernah berubah kemarin, hari ini, sampai selamanya. Pemimpin bisa gagal, bisa berganti, tapi Kristus Sang Gembala Agung setia memimpin dan memperlengkapi kita. Nah, ini penting kita pegang keseimbangan ini agar kita tidak terlalu kecewa ya, karena ketika pemimpin rohani ternyata terbukti mereka tuh cuma manusia biasa yang tidak sempurna, tergoda juga oleh hal duniawi. Nah, agar kita juga tidak jadi down kecewa, kita fokus pada Yesus, saudara sekalian. Ya,
Maka kesimpulan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah yang sejati itu apa? Bukan hanya hari Minggu, tetapi gaya hidup. Setiap hari, sehari-hari yang ditandai dengan, nah yang pertama kita ulangi ya, kasih persaudaraan. Yang konkret nyata. Kita kasih saudara seiman satu dengan yang lain sebagai saudara seiman. Lalu kita bawa itu mengasihi orang asing dan kita bawa itu mengasihi orang yang menderita. Ya, ada itu konsisten. Kita orang Kristen Philadelphia, Philonexia dan kasih kepada mereka menderita. Ya. Yang kedua, saudara sekalian, jangan lupa ibadah itu termasuk kekudusan ranjang pernikahan kita dan finansial kita, buku tabungan kita. Ya, di rumah dan di pasar itu juga aspek kekudusan karena ibadah kita menyeluruh sekarang ya, nggak cuma di gereja, di ranjang pernikahan dan juga di akun bank rekening bank kita itu juga ibadah ya. Cara kita menggunakan uang, sikap kita kepada materi, sikap kita kepada kesucian dalam pernikahan itu penting. Yang kedua, ketiga kita bicara kesetiaan, setia pada Kristus. Kita menghargai figur pemimpin, kita mengingat iman mereka, belajar dari teladan mereka, tapi kita mengandalkan Kristus, bukan mengandalkan figur pemimpin atau tradisi manusia. Sehingga kita tetap tekun meskipun ganti pemimpin, ganti suasana, ganti sistem yang baru. Ya, setia. Yang keempat, ketaatan dan kerendahan hati. Kita menghormati pemimpin rohani sambil sadar bahwa mereka rapuh, membutuhkan doa serta kasih. Ya, yang terakhir, berharap pada yang kekal. Saudara, kita hanya musafir, jangan invest hati di dunia dan materi. Fokus pada kota masa depan. Demikian firman Tuhan penutup kitab Mm-mm. Ibrani pasal 13 ya. Saya kembalikan kepada Pak Yusuf untuk tanya jawab. Nah, Silakan Pak.